Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 7. Perkenalkan, Bapak Aminuddin Fanani. Pada madrasah ini atau sekolah ini, Bapak mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Namun, pada kesempatan masa ta'aruf siswa madrasah atau madsana ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai kesetaraan gender. Kira-kira apa itu kesetaraan gender? Mari kita saksikan video berikut. Kesetaraan gender. Definisi kesetaraan gender. Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang artinya tipe atau jenis. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender adalah jenis kelamin. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, yaitu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka atau identitas jenis kelamin mereka yang bersifat kodrati. Jadi gender itu adalah pemberian dari Tuhan. Lalu apa sih tujuan gender tersebut? Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, yaitu berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Jadi kesetaraan gender di sini memiliki tujuan agar setiap orang memiliki hak yang sama, hak perlakuan yang sama, baik dalam bidang hukum, politik, di tempat kerja, ataupun terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait gender di Indonesia. Berbicara mengenai kesetaraan gender di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan dari seorang nama pahlawan di negeri ini, yaitu Raden Ajeng Kartini, tokoh yang lahir pada tanggal 21 April 1879 yang menciptakan istilah habislah gelap terbitlah terang, atau tokoh perjuangan emansipasi wanita, mempelopori gerakan untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, yaitu pada tahun 1908 Masehi. Perjuangan beliau kemudian dilanjutkan dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 yang saat ini diperingati sebagai Hari Ibu. Kemudian pada tahun 1957 dibentuklah organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau yang sekarang kita kenal dengan PKK di bawah naungan dalam negeri. Kemudian pada tahun 1978 dibentuklah Kementerian Urusan Peranan Wanita. Kemudian pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang kita kenal dengan namanya Komnas Perempuan. Dan pada tahun 2001 Presiden pertama perempuan di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, mari kita saksikan. Miris ya.
kejahatan seksual lagi. Pelakunya pelajar pula. Tega banget ya pelakunya. Apa dia nggak bayangin itu ibunya atau saudara perempuannya? Gila tuh orang. Perkosaan itu cuma salah satu bentuk ekstrimnya aja. Kalau di kehidupan sehari-hari kita juga udah banyak kok contoh-contoh ketidakadilan itu. Aku nih, kalau pulang sekolah sama ibu aku, pasti langsung disuruh bantuin dia beres-beres rumah, ya gak? Nah kan, saudara laki-laki aku gak ada yang disuruh kayak gituan. Apaan sih, Nis? Biasa aja kali. Iya juga ya, mami aku kerja di kantoran. Udah gitu dia pulang sore nih ya. Terus dia sampai rumah, langsung beres-beres rumah. Tapi aku enggak loh, dia nyantai aja. Oh iya, Andi. Jangan lupa ntar pulang sekolah bersihin ruangan OSIS ya. Aku kayaknya mau pulang cepet nih, ada perlu. Lah, emang aku makmu apa? Nah, tuh, baru aja dibilangin. Emang beres-beres sama kerjaan rumah tuh cuma buat perempuan sama mama apa? Enggak kan? Tapi ya gitu, udah kadung nancep di otak kita kalau beres-beres sama kerjaan rumah ya buat mama sama perempuan. Buktinya ungkapan spontan kamu aja menggambarkan hal itu. Iya, tadi. Coba deh kali-kali bayangin rasanya jadi maminya Eva. Udah kerja kantoran iya, pulang sore, capek, masih ngerjain kerjaan rumah juga. Double berat tahu. Berarti ada yang salah di pikiran kita dan benak kita. Hal kayak gini tuh udah ada di otak kita, secara nggak kita sadari. Sebenarnya sih nggak cuma di otak laki-laki aja. Di kaum perempuan pun hal kayak gitu udah biasa gitu. Dan kita udah nganggap hal itu wajar. Kayak emang udah dari sananya kayak gitu. Nah itu Pak, mami aku juga, dia ngelarang aku untuk ada di dapur. Katanya ini tugas perempuan gitu. Waktu ada arisan ibu-ibu, kan aku sama bapakku bantuin ibu di dapur tuh. Malah diolokin sama mami-mami tetangga. Katanya, alah masa laki-laki bantuin urusan dapur? Aneh juga ya aku dirasa. Nah itu dia. Aku rasa kita udah harus mulai merubahnya. Kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di keseharian kita aja. Kita harus sudah mulai care sama ibu kita, saudari perempuan kita. Kita bagi pekerjaan rumah sama rata. Aku rasa membagi peran pekerjaan di rumah gak harus dimaknai dengan yang laki-laki harus di rumah, yang perempuan berkarir. Tapi lebih ke berbagi perannya sih, bukan berganti peran loh. Apa salahnya jika seorang ayah memandikan adik bayi dengan penuh kehangatan? Apa salahnya jika ayah yang motong-motong sayur dan ibu yang menggoreng lauk? Bagaimana anak-anakku kelas 7 setelah kalian menyaksikan video tadi, jadi tahu ya bahwa membersihkan rumah bukan hanya tugas seorang ibu ya, tapi juga seorang bapak juga, atau kalian sebagai anak-anak juga bisa membantu orang tua ya untuk membersihkan rumah atau menyapu ataupun mencuci piring ya setelah kalian selesai makan. Selain itu, contoh kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu dalam bidang pendidikan, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya atau sesuai impian kalian ya. Jadi kalian berhak ya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mendapatkan atau untuk memperoleh gelar pendidikan yang kalian cita-citakan. Yang kedua, yaitu kesetaraan gender dalam pekerjaan ya. Bisa dilihat di sini bahwa dalam pekerjaan pertambangan ya, yang identik dengan laki-laki, ternyata perempuan juga bisa ya, asal ilmunya sesuai bidangnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kegiatan paskibra atau paskibraka. Di sini antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama ya untuk menjadi petugas
tidak laki-laki semua ataupun tidak perempuan semua. Yang keempat yaitu dalam bidang keamanan dan pertahanan. Ya, setiap orang di sini berhak untuk menjadi seorang TNI atau seorang polisi, yaitu baik laki-laki maupun perempuan ya. Yang perempuan menjadi polwan dan atau menjadi kowat ya. Contoh lain yaitu dalam bidang olahraga ya. Di sini ada klub sepak bola wanita. Ya, jadi olahraga yang identik dengan laki-laki sekarang perempuan pun bisa. Dan yang terakhir ya, dalam bidang pekerjaan atau makanan ya, tetap ya identik dengan perempuan. Namun siapa sangka laki-laki pun jago bisa memasak ya. Bahkan di hotel-hotel berbintang ataupun di restoran yang ternama, koki atau juru masak atau chefnya kebanyakan adalah laki-laki. Baik anak-anakku kelas 7, setelah menerima materi tentang kesetaraan gender tadi, Bapak harap kalian paham ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, bahwa kalian memiliki hak yang sama. Hak yang sama di sekolah ini untuk apa? Untuk memperoleh pendidikan, menerima mata pelajaran sesuai dengan jadwal, untuk memperoleh fasilitas sekolah ya, seperti buku dan lain-lain. Selain itu kalian juga memiliki kesempatan yang sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Untuk sama-sama berprestasi di sekolah ini, untuk sama-sama membangun sekolah ini menjadi sekolah yang mandiri dan berprestasi, yang membanggakan sekolah dan keluarga. Akhir, Pak akan selalu mengingatkan kalian di masa pandemi COVID-19 ini untuk senantiasa memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.